Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Irawan, NPM 24592201039. Di sini saya ingin mengerjakan, saya dari kelas 4B. Di sini saya ingin mengerjakan UTS dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Di sini dengan studi kasus Sistem Informasi Manajemen Plafon PVC. Baik, di sini aturan sistemnya sudah tertera dengan jelas dan semuanya sudah jelas. Nah, di sini kita membuat 3 diagram dan 1 use case description. Yang pertama kita buat diagram konteks. Nah, di sini saya membuat diagram dengan WebDraw.io ya. Nah, di sini yang pertama diagram konteks. Diagram konteks itu adalah kayak luaran dari sistemnya itu sendiri ya. Jadi di sini ada terbunya di sini ada admin dan ada juga pelanggan. Nah, di antara dua ini ada di tengah-tengahnya itu ada sistem. Jadi admin itu akan meneruskan ke sistem dan sistem akan mengembalikannya ke admin. Begitu juga dengan ke pelanggan. Nah, baik, langsung saja kita buat. Ini kita menggunakan kotak dan bulat. Bulat ini sebagai sistem. Kita salin saja ya. Seperti inilah kurang lebih. Nah, ini kita buat nama admin dan di sini kita buat nama pelanggan. Pelanggan. Nah, setelahnya ini kita teruskan ke sistem. Seperti ini. Nah, di sistem ini kita meneruskan data produk, pelanggan, tenaga kerja, pemesanan dan pembayaran. Jadi di sini kita tulis data produk, pelanggan, tenaga kerja, pemesanan dan pembayaran. Maaf kalau nggak rapi ya Pak. Oke. Seperti ini rasanya. Nah, aduh, kurang jauh sini kayaknya. Nah, selanjutnya dari sistem informasi ini kita kembalikan lagi ke admin. Apa saja sih yang dikembalikan ini? Yaitu adalah konfirmasi, lapor, dan info status. Karena di sini data-datanya sudah kita masukkan, sistem itu akan mengembalikan lagi ke admin itu sendiri, yang berupa konfirmasi, laporan, dan info status. Nah, seperti ini. Nah, sama juga dengan pelanggan, dia konsepnya sama tetapi isinya ya yang berbeda sedikit saja. Tarik sini. Gini aja nih. Nah, dari pelanggan ini, pelanggan akan mengirimkan data-data ke sistem yang berupa request kata sini, yang berupa seperti ini. Pelanggan dapat mencari produk plafon, katalog, dan melihat status. Yang mana kita di sini tuliskan apa tadi? Cari produk, request
katalog, dapat melihat katalog juga. Dan yang terakhir cek info info status juga ya, status pemesanan. Daftar panjang. Nah, seperti ini. Dari sini juga kita tarik lagi ke pelanggan yang mana di sini kita dapat, dimana ini sistem ini mengembalikan lagi ke pelanggan yang berupa info dari produk itu, yang kedua itu katalognya sendiri, dan info dari status katalog tersebut atau produknya juga. Info produk katalog dan info status. Nah, jadi kurang lebih diagram konteks itu seperti ini ya. Dia hanya menjelaskan bagian luar-luarnya saja, kayak admin itu kayak gimana ke sistem dan pelanggan itu kayak gimana ke sistem, itu seperti itu saja. Selanjutnya di sini kita membuat diagram level 0 atau DVD level 0. Mana di sini kita hapus dulu. Bentar ya. Kita buat tertinggal aja ini ya, kita ambil. Yang pertama di sini ada admin. Karena tadi jangan dihapus. Admin. Nah, ini nih kayak ngejelasin lebih rinci lagi di dalam-dalamnya. Ini masih konteksnya. Diagram level 0 atau 0 atau PD level 0. Kita ganti ini. Aduh. Nah, sini kita akan menjelaskan seperti di sini kan admin. Di sini di pertama itu admin ini ya login admin, dapat juga mengolah data produk, mengelola data pelanggan, mengelola data tenaga kerja, dan data pemesanan. Itu kita tulis semua ya. Kita gambarkan semua di diagram ini. Yang pertama admin, setelah itu admin ini ya sama pelanggan. Oke, seperti ini. Kita tarik ke sini. Tapi di sini kita buat sama dengan, karena dia saling berhubungan antara admin dan pelanggan ini. Selanjutnya kita ambil oval ini. Kita buat salinan lagi di diagram oval ini. Save oval ini lagi. Tidak usah rapi dulu ya. Yang pertama ini ada login. Ya, bentar. Yang pertama ini ada login, kita taruh di bawah sini. Kita tarik dari admin ini ke login. Seperti ini. Setelah login itu ada di sini mana ya? Login ini ada kelola produk dan ada kelola data pelanggan.
Dimana kita di sini akan menulisnya. Ini kita turunkan lagi sedikit. Aduh. Seperti ini ya. Kelola produk. Selanjutnya aduh, typo. Loh. Produk. Nah, ini kita tarik dari admin ini menuju ke kelola produk. Selanjutnya kelola data pelanggan atau kelola pelanggan. Sini kita tulis ya, kelola pelanggan. Nah, ini juga kita tarik ke sini. Nah, di sini kita buat salinan lagi. Di sini kita buat kelola tenaga kerja. Kita tarik dari admin ini ke tenaga kerja. Seperti ini. Oh, kita buat garis lurus saja. Nah, sama aja lah. Nah, selanjutnya dari tenaga kerja ini kita membuat kelola pemesanan. Kelola pemesanan seperti ini. Kelola pemesanan ini, nah, typo lagi. Kelola pemesanan. Selanjutnya setelah pemesanan ini ada juga kelola pembayaran ya. Taruh di sini samping kamu. Nah, kelola pembayaran. Setelah pembayaran ini ada pencarian info. Ada ya, pencarian info. Kita lihat dulu. Ya, pencarian info. Oke. Ini sama seperti tadi, kita agar tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini. Nah, seperti ini ya. Yang mana admin ini dapat masuk ke login, terus dia dapat mengelola produk, mengelola pelanggan, kelola tenaga kerja, pemesanan, pembayaran, dan pencarian info itu dapat dikelola oleh semua admin. Dan di sini juga pelanggan dapat mengelolanya, seperti pemesanan, pembayaran juga dia termasuk, dan masuk juga ke pencarian info. Seperti ini. Di pencarian info ini kita dapat mengolah data pembayaran. Kurang lebih seperti ini dari tampilan diagram level 0 DVD-nya. Di sini tidak saya beri penjelasan karena takutnya terlalu lama, Pak. Soalnya laptop saya nggak kuat. Lanjut ke buat diagram use case diagram. Diagram use case ini kayak ngejelasin sesuatu, kayak apa bisa ngapain aja gitu. Kayak misalkan admin ini bisa ngapain aja, pelanggan juga bisa ngapain aja. Nah, di
Ini kan sudah jelas ya. Nih. Ya sama aja kayak tadi sih. Admin itu bisa ngolah data produk, bisa ngubah, bisa nambah, bisa ngapus data-data yang ada di produk situ. Yang mana juga bisa ngelola data pelanggan, bisa ngelola tenaga kerja, pemesanan, pembayaran, itu semuanya dikelola oleh admin. Yang mana kalau pas di pelanggan ini, pelanggan cuma bisa cari info produk, plafon, pelanggan dapat melihat katalog, pelanggan dapat melihat status. Cuman ada tiga ini. Paling tambahnya satu untuk registrasi ke aplikasi kita nanti. Baik, sini langsung saya buat saja ya. Sengaja kita buat. Kita stylenya. Oke. Karena ini lumayan banyak kalau admin ya. Sekitar 8 atau 9 tadi kalau nggak salah. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba buat. Oke, kita taruh di tengah. Boleh. Pertama, admin itu dapat bisa login, bisa menambahkan data produk, bisa juga mengubah data produk menghapus data produk. Selanjutnya di sini mengolah data pelanggan, mengolah data pelanggan ini dia mengolah tenaga kerja, mengelola data tenaga kerja. Setelah itu lumayan banyak ya ini. Setelah mengolah data tenaga kerja, di sini mengolah pemesanan kalau nggak salah. Oh iya, ya mengolah atau membuat, kita tulis saja membuat pesanan baru ya. Membuat pesanan baru. Setelah itu menjadwalkan, yang pasti dia dapat menjadwalkan tim untuk memasangkan plafon PVC kita. Membuat jadwal membuat jadwal dan tim pemasangan. Pemesanan ya, pemesanan bukan pemasangan, pemasangan ya, pemesanan. Yang terakhir ini setelah dipesan, mengolah pembayaran, yang mana pembayaran itu inputnya bisa juga DP dan pelunasan. Pembayaran ini DP dan lunas. Jadi kita butuh ini aja, kita buat garis saja dulu ya, seperti ini, garansi jelas. Nah, seperti inilah.
garis lagi ke bawah karena ini semuanya punya admin ya, tugas-tugas admin itu kurang. Nah, masalah tuh 14 lanjut juga ke atas, juga ke atas. Aduh, nah, seperti ini ya. Ini yang dapat dilakukan oleh salah. Nah, seperti ini. Ini admin dapat membuat login, tugas-tugasnya dapat melogin, dapat menambahkan, mengubah, menghapus, seperti inilah ya. Selanjutnya di sini kita buat juga sama seperti tadi. Pelanggan ini bisa ngapain aja sih di dalam aplikasi kita nanti. Salin aja. Warnanya kita ganti warna ungu aja. Seperti ini. Wah, salah. Salah warna. Tadi 3 tambah ya registrasi. Aduh. Nah, seperti ini. Mana yang awal tadi? Mana ya? Pelanggan dapat mencari produk plafon, berarti ini cari produk. Yang kedua itu pelanggan dapat melihat katalog produk. Jadi di sini kita tulis melihat katalog produk. Selanjutnya di sini yang terakhir dapat melihat status pemesanan. Iya, melihat status pemesanan. Nah, yang terakhir ini registrasi. Registrasi. Nah, seperti ini. Karena kalau dia tidak registrasi dulu di awal, bagaimana dia akan masuk ke dalam aplikasi kita ya, ke dalam konsep sistem plafon ini, bagaimana dia akan masuknya kalau dia nggak registrasi terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, sabar, bentar. Di sini semuanya ini dia masuk ke dalam lingkaran sistem. Seperti inilah ya. Kita fill. Nah, semua data-data kegunaan dari admin dan pelanggan ini masuk ke dalam sistem ada di ya sistem informasi manajemen plafon ini. Jadi admin ini bisa seperti ini, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 kegunaan yang bisa dilakukan oleh admin, dan yang dilakukan oleh pelanggan ini ada 4, yang mana seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ini use case description, referensi dari PPT pertemuan 7, yang mana di sini saya sudah membuat use case description-nya. Karena di sini yang pertama itu ada login admin. Ini nih kayak use case, gimana ya jelasinnya? Pokoknya dia ngambil dari semua yang ada di sini, kayak login, kelola data produk, data pelanggan, data tenaga kerja, itu kita masukkan semua sebagai table di use case description ini. Baik, masuk. Mana tadi? Nah, kita buka di sini.
Yang pertamanya use case satu ini ada login admin. Namanya use case-nya login admin, aktornya admin, deskripsinya admin melakukan autentikasi untuk ke dalam sistem. Main flow-nya seperti ini, admin membuka kayak jalan-jalannya gimana nanti itu di sini sudah saya tuliskan. Pengolahan data produk, kayak mengolah data produk, aktornya tetap admin. Itu sama kayak yang di use case tadi, mengolah data produk itu admin, mengolah tenaga kerja itu admin, dan selanjutnya sebagainya itu ya. Ada tenaga kerja ini, ada mengolah data pemesanan. Selanjutnya nih, aktornya masih admin ya. Sebenarnya pembayaran, mengolah pembayaran di use 6 ini masih admin juga. Melihat kata di bagian use case 7 ini, melihat katalog ini, ID use-nya atau aktornya di sini adalah pelanggan. Yang mana pelanggan dapat melihat produk katalog dan dapat juga mencari produk plafon seperti ini, aktornya juga pelanggan, dan melihat status pemesanan ini, aktornya pelanggan. Nah, mungkin ini saja ya yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.